kembali bersama Ustazah Yuli Setianingrum. Oke, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi, kemudian produksi, perkembangan komunikasi, dan juga perkembangan transportasi. Ya, mari kita satu persatu kita kupas lebih dalam. Oh iya, Ustazah punya janji nih untuk menelpon teman. Ustazah punya teman ada di negara api, ya, terkenal dengan negara api. Ustazah harus menelpon ke sana. Ya, hari ini kita akan baca tentang komunikasi. Nah, apa itu sih komunikasi? Kita satu persatu ya. Tahukah kalian bentuk komunikasi itu ada dua? Ya, pertama adalah komunikasi tradisional, yang kedua adalah komunikasi modern. Lalu, seperti apakah komunikasi tradisional? Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini, aku ingin memberitahu bahwa pada tanggal 17 Agustus, aku ingin pulang ke Indonesia. Aku tidak sabar ingin bertemu dengan keluarga. Aku rindu suasana Indonesia. Nah, itu adalah penggalan dari surat yang dituliskan oleh ponakan dari Paman untuk Ayah Beni. Nah, itu adalah penggalan dari surat yang disampaikan oleh Bang Andi, sepupu dari Beni. Tugas kalian sangat mudah sekali. Coba kalian buka buku siswa kalian halaman 151, kemudian baca surat tersebut. Jika sudah selesai, kamu coba diskusikan bersama ustadz-ustadzmu, bersama teman-temanmu di dalam Google Meet untuk menentukan manfaat dari teknologi. Bagaimana? Menyenangkan bukan diskusi kita hari ini? Ya, kalian pasti sudah menemukan apa manfaat dari perkembangan komunikasi. Ya, salah satunya adalah kalian bisa melakukan komunikasi terhadap orang lain di tempat yang berbeda walaupun jaraknya jauh. Alhamdulillah ya, kalian sudah bisa menemukan tentang manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi. Nah, kalau kita perhatikan, apa yang kalian baca tadi adalah surat. Surat tersebut adalah sebuah bacaan yang terdiri atas beberapa paragraf. Nah, dari surat tersebut pasti dong menyimpan informasi, menyimpan pesan. Nah, pesan ini bisa dikatakan sebagai pokok informasi. Nah, lalu apa itu pokok informasi? Pokok informasi adalah permasalahan utama yang terdapat dalam sebuah bacaan. Dan pokok informasi bisa juga disebut sebagai ide pokok. Oke, mari kita belajar tentang ide pokok. Baik, kita akan mulai membahas tentang bentuk komunikasi tradisional. Yang pertama adalah menggunakan api unggun. Hal ini bisa diketahui dari manusia gua, yaitu manusia prasejarah yang hidup jauh lampau sekali, ratusan tahun yang lalu. Mereka duduk melingkar di sekitar api unggun. Kemudian mereka bercakap-cakap dan berkomunikasi.
Nah, kalau saat ini kan kita ada Facebook. Nah, seperti itu. Itu adalah bentuk komunikasi yang pertama. Bentuk komunikasi yang kedua, ini adalah evolusinya setelah mereka duduk melingkar di depan api unggun, kemudian mereka mulai menuliskan sesuatu di batu, ya. Mereka menuliskan pesan melalui di batu, ukiran batu. Maka dari itu kita selalu mendapatkan informasi secara dari ukiran batu. Nah, bentuk yang kedua tadi itu hampir mirip dengan bentuk komunikasi yang sekarang, yaitu dengan adanya blogging atau menulis di internet. Hampir sama, ya. Kalau yang satu medianya menggunakan batu, yang satu menggunakan internet. Bentuk komunikasi yang ketiga adalah menggunakan asap. Nah, kenapa menggunakan asap? Karena manusia prasejarah tersebut sudah mulai jumlahnya bertambah, sehingga dia membutuhkan komunikasi dengan orang-orang yang lebih jauh. Mereka menggunakan asap. Bentuk komunikasi yang ketiga adalah menggunakan sinyal asap, ya, atau tanda asap. Pertama kali tanda asap ini digunakan oleh suku yang berada di Amerika Utara, yaitu suku India. Mereka menggunakan tanda asap ini ketika mereka menghadapi bahaya. Kemudian seiring dengan bertambahnya zaman, maka digunakan oleh para orang Cina, yaitu di kerajaan yang ada tembok besar Cinanya. Mereka menggunakan tanda asap tersebut untuk memberikan informasi kepada orang lain bahwa mereka sedang bahaya. Bentuk komunikasi tradisional yang keempat adalah menggunakan merpati pos. Ya, merpati pos ini digunakan oleh bangsa Persia, bangsa Yunani, dan juga bangsa Roman. Mereka menggunakan merpati pos ini untuk komunikasi yang lebih jauh. Bentuk komunikasi tradisional yang kelima atau selanjutnya adalah menggunakan Pony Express. Apa itu Pony Express? Pony Express adalah kuda yang ditunggangi oleh manusia untuk menyampaikan pesan. Biasanya mereka membawa surat atau membawa barang dari orang yang menyuruhnya untuk diberikan kepada orang lain. Penggunaan Pony Express sebagai bentuk komunikasi tradisional ini terjadi pada pertengahan abad 19. Bentuk komunikasi tradisional yang kelima adalah menggunakan bendera semafor. Bendera semafor ini biasa kita kenal pada kegiatan pramuka. Nah, ini adalah komunikasi pertama yang menggunakan visual atau menggunakan pandangan. Perkembangan selanjutnya kita menggunakan telegraf, ya. Telegraf itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengirimkan pesan jarak jauh. Pesan ini berupa kode Morse. Kode Morse ini hanya diketahui oleh si penerima pesan saja. Jadi ini memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan pesan rahasia. Memang betul telegraf ini digunakan untuk memberikan pesan rahasia, khususnya ketika masa perang. Meningkat dengan penggunaan telegraf, kemudian manusia menggunakan radio. Nah, ini berkat seorang ilmuwan yang bernama James Clerk Maxwell yang mengembangkan radio ini untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh. Dengan berkembangnya radio ini, komunikasi menjadi lebih mengglobal. Seluruh dunia bisa saling berkomunikasi menggunakan radio. Nah, penggunaan radio ini paling berkembang pada era Perang Dunia I dan II. Pada masa tersebut, radio digunakan untuk kepentingan militer, kepentingan angkutan udara, dan juga kepentingan untuk komunikasi di daratan. Ya, bisa lanjutkan. Untuk penemuan telegram merupakan alat komunikasi atau bentuk komunikasi yang paling cepat pada masanya, yaitu pada saat Perang Dunia I dan Perang Dunia II, juga sampai pada awal abad 19. Namun, seorang Alexander Graham Bell telah menemukan telepon pada tahun 1876. Nah, telepon ini pada awalnya masih digunakan untuk kepentingan politik dan kepentingan broadcasting semata. Jadi belum digunakan oleh orang awam. Nah, perkembangan telepon ini juga bervariasi atau bermacam-macam. Pada awalnya telepon ini masih menggunakan telepon kabel, ya. Telepon yang disambungkan dengan kabel untuk menyambungkan satu komunikasi dari rumah, kemudian dari rumah lain, dan bisa juga langsung dari
tempat ini menuju tempat yang lain, bisa juga dengan antar negara. Perkembangan selanjutnya tadi sudah menggunakan telepon yang kabel. Perkembangan selanjutnya adalah menggunakan telepon wireless atau telepon tanpa kabel. Ini yang merupakan perkembangan terbaru dari bentuk komunikasi sekarang ini yang kita pakai sekarang ini. Kita menggunakan handphone, ya, itu merupakan bentuk komunikasi tanpa kabel atau nirkabel. Baiklah, itu tentang perkembangan teknologi dari masa ke masa. Tadi kalian sudah berselancar ke dunia komunikasi, tentang bentuk komunikasi. Nah, sekarang kita kembali ke pembelajaran selanjutnya, yaitu belajar tentang menghitung keliling suatu bangun datar. Bagaimana caranya? Tadi kalian sudah berbicara tentang bentuk komunikasi. Nah, sekarang kita akan belajar yang lain yang berbeda. Baik, sekarang kamu perhatikan bukunya halaman 154. Nah, di situ ada gambar bangun datar, juga ada kotak-kotaknya. Lalu apa hubungannya ini? Ya, pada bagian gambar tersebut kita diminta untuk menghitung keliling dari bangun tersebut. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah sekali. Pertama, kamu tandai terlebih dahulu di bagian pinggir dari kotak-kotak, ya. Kamu tandai dulu di bagian pinggirnya dengan garis atau dengan pita. Kemudian kamu hitung, kamu jalanlah dari satu kotak menuju kotak yang selanjutnya sambil menghitung berapa jumlah kotaknya. Nah, jumlah kotak itu adalah keliling dari bangun tersebut. Mudah bukan? Alhamdulillah ya, bangsa kita merupakan bangsa yang sangat besar, bangsa yang kaya akan budaya bangsa. Nah, budaya bangsa ini berasal dari suku-suku bangsa yang mendiami dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tahukah kalian berapa jumlah pulau yang di Indonesia? Kurang lebih ada 17.000 pulau. Nah, dari 17.000 pulau tersebut didiami oleh berbagai macam suku bangsa. Nah, dari suku bangsa tersebut menghasilkan budaya yang berbeda-beda. Bagaimana sikap kita terhadap budaya yang berbeda-beda? Karena budaya yang berbeda-beda itu menjadi sebuah keniscayaan di negara kita. Maka ingat semua yang kita ya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Itu yang jadi prinsip kita dalam menghadapi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf atas kesalahan baik tutur kata yang tidak sengaja maupun yang sengaja disampaikan oleh Ustazah. Sudah mohon maaf yang sebenarnya, dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.